Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin hamdan na'imin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Para pemirsa Hikmah Ramadan Universitas Negeri Malang yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang baik untuk memulai kebiasaan-kebiasaan baru. Yang kebiasaan ini semoga bisa kita lanjutkan pasca Ramadan, sehingga lebih mungkin kita bisa menjadi hamba yang bertakwa, baik di bulan Ramadan maupun di bulan Syawal dan di bulan-bulan selanjutnya hingga Ramadan yang akan datang. Satu perbuatan atau kebiasaan baik yang sangat baik untuk kita lanjutkan atau kita laksanakan adalah membiasakan untuk beristighfar pada pagi hari dan pada malam hari. Kenapa istighfar? Karena kita adalah manusia dan kita adalah makhluk yang setiap hari nyaris tidak lepas dari perbuatan dosa. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita beristighfar setiap hari. Dan ada satu istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah yang disebut Sayyidul Istighfar atau penghulunya istighfar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta sejumlah imam ahli hadis yang lain, Rasulullah bersabda, Rasulullah mengatakan agar kita umatnya untuk beristighfar, membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari maupun di malam hari. Karena dengan membiasakan membaca Sayyidul Istighfar ketika di pagi hari, maka ketika kita meninggal sebelum sore hari, kita akan mendapatkan hadiah surga. Demikian pula jika kita membaca Sayyidul Istighfar di malam hari dan kita meninggalkan dunia ini sebelum pagi hari, maka surga akan menjadi tempat kembali kita. Bunyi dari Sayyidul Istighfar itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa Sayyidul Istighfar ini sangat istimewa sehingga kita ketika membacanya di pagi hari dan wafat sebelum sore hari kita masuk surga? Begitu juga ketika kita membacanya malam hari dan wafat sebelum pagi hari kita akan masuk surga. Mari kita cek isi atau kandungan dari bacaan Sayyidul Istighfar tersebut. Bagian awal Sayyidul Istighfar, masyiral pemirsa yang dirahmati Allah, bunyinya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Di awal bacaan ini kita diajarkan oleh Allah untuk mengakui siapa diri kita dan siapa Allah. Yang arti dari awal bacaan tadi adalah pengakuan. Kita mengakui siapa diri kita dan siapa Allah. Kita mengakui bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah. Kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, pencipta kita. Kita adalah hambanya. Dan kita punya tugas untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian berikutnya adalah wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Bagian ini menegaskan kepada kita bahwa kita berjanji kepada diri kita berjanji kepada Allah agar kita berupaya sepenuh tenaga untuk memenuhi janji kita kepada Allah, yakni untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah. Sebagai seorang hamba, kita berjanji kepada Allah agar kita senantiasa taat dan patuh kepada Allah, agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bertakwa, mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian berikutnya adalah kita memohon kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah dari akibat buruk perbuatan dosa kita.
Lazim kita tahu bahwa setiap perbuatan dosa yang kita lakukan, maka akan ada dampak negatif dari perbuatan dosa itu. Maka kita mohon kepada Allah melalui bacaan Sayyidul Istighfar ini, yakni a'udzubika min syarri sana'tu, kita mohon perlindungan kepada Allah dari akibat buruk perbuatan dosa kita. Adapun bagian berikutnya dari bacaan Sayyidul Istighfar adalah Abu'u laka bi ni'matika alayya. Kita mengaku kepada Allah bahwa semua nikmat, karunia, rahmat yang telah kita nikmati, baik itu kesehatan, baik itu iman, maupun nikmat-nikmat yang lain, kita akui bahwa itu adalah karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagian terakhir adalah wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita berkata kepada Allah, kita mengaku kepada Allah bahwa kita ini mempunyai banyak sekali perbuatan dosa. Kita rajin melakukan maksiat. Kita ngaku kepada Allah, ya Allah, hamba mengakui bahwa hamba ini para pendosa. Kemudian kita mohon kepada Allah, faghfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah isi dari Sayyidul Istighfar. Mari kita lantunkan sambil kita hayati, kita fahami isinya, baik itu di pagi hari maupun di malam hari. Dengan demikian, kita akan senantiasa menyadari siapa diri kita, seorang hamba, dan siapa Allah, Tuhan kita. Dan kita menyadari kita punya janji kepada Allah untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah. Kemudian kita mohon kepada Allah perlindungan dari akibat buruk dosa-dosa kita. Kita akui salah-salah kita. Kita akui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan kita melazimkan membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari maupun di malam hari di bulan Ramadan, kita akan terbiasa menyadari posisi kita dan posisi Allah. Sehingga kita senantiasa lebih mudah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan sebagai dampaknya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang kami baca di awal tadi, ketika kita meninggal dunia, maka tempat kembali kita adalah surga. Semoga kita semua dimudahkan Allah untuk senantiasa melazimkan Sayyidul Istighfar di pagi hari kita maupun di malam hari kita. Dengan demikian, kita akan mudah menjadi hamba yang bertakwa, dan ketika kelak kita dijemput Israel, kita akan lebih mudah untuk masuk ke dalam surga. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.